Demi ambisi jabatan dan kekuasaan, rela jadi pengkhianat bangsa. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Indonesia tidak mungkin akan menjadi negara yang lebih baik, maju, adil, dan sejahtera, apabila penguasa dan para pejabatnya terus dikendalikan oleh Cina untuk selalu berbuat curang, licik, kotor, culas, zalim, dan menghalalkan segala cara. Dalam Islam, perbuatan semacam itu dikutuk oleh Allah dan menjadikan pelakunya ahli-ahli neraka jahanam. Dulu orang Indonesia dikenal sangat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan agama. Tapi sekarang semuanya sudah luntur, sudah berubah. Memang banyak muslimnya dan bahkan banyak yang lulusan pesantren atau sarjana agama. Tapi mereka sudah dikendalikan oleh nafsu duniawi. Demi memuaskan hawa nafsu, mengejar dunia, memperoleh jabatan tertentu dan kekuasaan, agama telah dipermainkan, diinjak-injak semaunya. Selama ini Allah sengaja membiarkan kejahatan di Indonesia merajalela, karena sebagai hukuman dunia atas perilaku umat Islam sendiri yang tidak peduli kepada agamanya. Pemimpin bejat lahir dari rakyatnya yang bejat. Kalau rakyatnya justru membantu kezaliman penguasa pendusta dan zalim, bagaimana Allah akan menolong umat Islam? Kalau orang Islam yang paham agama, membantu dan mendukung pemimpin pendusta dan zalim itu dosa besar dan di akhirat tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengarkanlah. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin pendusta dan zalim? Siapa yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tak akan menemuiku di telaga. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasai dan Al-Hakim. Pertolongan Allah baru akan datang jika rakyat Indonesia menolong agama Allah, bukan menolong pemimpin seperti Jokowi, Prabowo dan Gibran, yang sudah jelas-jelas dari awal melanggar hukum, etika dan moral dan sekarang malah bersekutu dengan oligarki Taipan. Untuk melakukan kecurangan brutal demi ambisi ingin berkuasa. Bodoh jika pemimpin seperti ini yang kalian tolong dan dukung. Partai-partai politik kita hampir semuanya telah tergadai oleh urusan dunia dan hawa nafsu. Orientasinya hanya harta, jabatan dan kekuasaan. Tidak punya prinsip guna beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, serta berjuang demi mensejahterakan rakyat. Yang dipikirkan dan dikejar hanya kursi menteri, pimpinan lembaga, gelontoran dana, sekalipun sumbernya haram, dan bisa terbebas dari jeratan hukum. Indonesia yang sudah diambang kehancuran, dengan jeratan hutang yang menggunung, sudah mencapai 8.000 triliun, sumber daya alam yang dikeruk oleh Cina. Ekonomi mikro yang terpuruk, lapangan kerja yang sulit, pendidikan dan kesehatan mahal, harga-harga barang melambung tinggi, rakyat makin tercekik, dan lain-lain. Tapi karena kerakusan dan kebodohan, elit pejabat masih saja memilih pemimpin boneka Cina. Hanya dengan perubahan secara radikal, Indonesia bisa terselamatkan dari bencana keterpurukan. Tapi para pengkhianat bangsa ini, terus menghalangi untuk terjadinya perubahan dan perbaikan negeri. Rezim Jokowi selama 10 tahun, telah membawa Indonesia mundur jauh ke belakang dalam segala bidang. Hanya infrastruktur yang dikendalikan Cina, yang terus dibangun Jokowi. Termasuk pembangunan IKN. Hanya untuk kepentingan Cina, bukan untuk rakyat Indonesia. Sayangnya, para elit penguasa telah tersandera oleh oligarki Taipan dan Cina komunis, sehingga mereka telah jadi budak-budak Cina, yang terus menghambat kemajuan, keadilan, dan kemakmuran rakyat Indonesia. Mereka adalah para pengkhianat bangsa dan negara.